saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyina sallallahu alaihi wa sallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silakan kalian buka buku Fajarnya halaman 103 bab 20 maaf bukan 103 91 bab 18 as-sa'ah. Kita akan membahas tentang as-sa'ah atau waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sampai-sampai dalam Al-Quran diterangkan dengan satu surat yang namanya Al-Asri atau surat Al-Asr. Kalian simak di situ ringkas materinya, ada muhadasah. Yang pertama al-waktu lil utlati. Al-waktu lil utlati. Al-waktu lil utlah. Atau waktu yang digunakan waktu untuk liburan. Sini ada dua percakapan antara Faridah dengan Azizah. Faridah, Azizah. Silakan kalian simak baik-baik, jangan skip videonya, karena kalau di pause tidak apa-apa untuk mencatat artinya. Yang pertama al-waktu lil utrati. Al-waktu lil utrati, waktu liburan atau masa liburan. Kalian tulis, kalian artikan, boleh di LKS langsung, boleh di selembar kertas, atau malah lebih bagus jika di buku bahasa Arab tersendiri. Al-waktu lil utlati, waktu liburan. Faridah, bima qadaiti yaumal utlati ya Azizah. Kalau pertama, Azizah bilang pertama. Yang satu, bima qadaiti yaumal utlati ya Azizah. Faridah berkata, dengan apa kamu melakukan sesuatu, atau lebih enak begini, kamu melakukan apa pada waktu liburan wahai Azizah? Apa yang kamu lakukan pada waktu liburan wahai Azizah? Oke, bahasa Arab itu luas, maknanya dahulu harus saklek. Bisa kalian paskan dengan bahasa yang enak di bahasa Indonesia, karena antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sastranya berbeda. Bima qadaiti yaumal utlati ya Azizah, kamu melakukan apa pada hari libur wahai Azizah? Azizah menjawab, sama-sama percakapan pertama, qadaitu yaumal utlati ma usrati ila syatil bahri. Saya menghabiskan waktu liburan bersama keluarga saya di pantai. Saya menghabiskan hari libur bersama keluarga saya di pantai. Pertama. Yang kedua, Faridah berkata, fi aisa tadhabina ila syatil bahri. Pada jam berapa kamu pergi ke pantai? Pada jam berapa kamu pergi ke pantai?
Ini mulai pembahasan as-sa'ah. Pada jam berapa kamu pergi ke pantai? Azizah menjawab, adhabu fi sa'ati rabi'ati wa nisfi sobaha. Saya pergi pada pukul 4:30 pagi. Jadi Azizah pergi ke pantai pukul 4:30 pagi dari rumah jam 10. Farida, hal baituki qaribun min syatil bahri. Ini perkataan ketiga. Hal baituki qaribun min syatil bahri. Apakah rumahmu dekat dari pantai? Azizah menjawab, jawaban yang ketiga, Naam, baiti qaribun min syatil bahri. Ya, rumah saya dekat dengan pantai. Saya dekat dengan pantai. Dekat dengan pantai tapi berangkatnya jam 4:30 subuh. Karena apa? Mungkin mau lihat sunset apa sunrise kalau pagi-pagi itu. Farida, pertanyaan yang keempat, percakapan. Cuma mata terjai'ina ilal baiti ya Azizah. Lalu kapan kalian kembali ke rumah wahai Azizah? Pulangnya jam berapa? Azizah menjawab, jawaban yang keempat, arji'u ma'a usrati inda sa'ati tsaniyata asyata naharon ba'da adzan tughri. Saya kembali bersama keluarga saya pada pukul 12 siang setelah adzan zuhur. Saya kembali bersama keluarga saya pada pukul 12 siang setelah adzan zuhur. Ini percakapan tentang waktu liburan. Jadi waktu liburan dihabiskan untuk apa? Mendatangi apa? Ini kosakata yang ada di sini dilihat di halaman 92, itu ada daftar istilah penting. Dhaba yadhabu pergi, qodo yardi menghabiskan, ini bisa tadi qodo mendatangi menghabiskan, syahada yusyahidu menyaksikan, yaumal utrati berarti hari libur, roja yarji'u pulang, syahatul bahri pantai, sa'atu jam, nisfun setengah, qaribun dekat. Pembahasan yang kita bahas adalah tentang fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar, al-fi'lu amr. Perlu diingat fi'il mudhari dengan fi'il amar, fi'il itu ada tiga. Yang satu adalah fi'il madhi. Di kalimat fi'il itu ada tiga, itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang akan kita bahas adalah dua ini. Fi'il madhi, saya terangkan sedikit. Fi'il madhi adalah pekerjaan yang menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Kataba Fatimah atau kataba Zaidun, dari Zaid telah menulis. Fi'il mudhari yang menunjukkan arti baru dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Fi'il mudhari. Yaktubu Zaidun, Zaid sedang menulis atau Zaid akan menulis. Al-fi'lul amri, fi'il amar ini adalah fi'il atau kata kerja untuk pekerjaan, kalimat yang menunjukkan perintah. Uktub, tulislah. Jadi nanti tulisannya seperti ini. Jadi umpama kata-katanya kataba, jadi fi'il madhinya kataba Zaidun, Zaid menulis, telah menulis. Kalau fi'il madhi berarti di depannya yaktubu Zaidun,
fi'il amar, uktub, tulislah, ya Zaidun, ya Zaidun. Kalau ini Z telah menulis, kalau ini Z sedang menulis atau telah akan menulis, kalau ini tulislah. Amar perintah, sedang mengerjakan atau akan mengerjakan, mati untuk pekerjaan yang telah selesai. Fi'il mudhari', fi'il mudhari' adalah fi'il yang menerangkan pekerjaan atau perbuatan yang sedang terjadi dan kegiatan yang akan datang dengan menyesuaikan pelaku yang mengerjakan perbuatan itu. Tanda fi'il mudhari' adalah berbentuk. Fi'il mudhari' ini yang kita bahas itu selalu didahului dengan salah satu 4 huruf, salah satu dari 4 huruf yang terkumpul dalam lafaz Anita. Anita, Anita, hamzah, nun, ya, ta. Kalau ada kalimat diawali dengan hamzah, nun, ya, atau ta, ini kebanyakan berupa fi'il mudhari'. Hamzah, nun, ya, ta. Berarti ini nanti bisa ya, nah ini ya. Yaktubu, kalau a berarti aktubu, nun berarti naktubu, ya yaktubu, ta taktubu. Antara hamzah, nun, ya dan ta ini berbeda-beda artinya. Kalau hamzah jadi aktubu, nun naktubu, lalu ya yaktubu, ta taktubu. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Kalau aktubu maka artinya saya menulis. Aktubu saya menulis. Kalau naktubu kami menulis. Kalau yaktubu dia laki-laki menulis. Kalau taktubu kamu laki-laki menulis, kamu perempuan menulis, atau dia perempuan menulis, tergantung fa'ilnya atau subjeknya. Subjeknya bagaimana? Dalam bahasa Arab namanya fa'il, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya subjek. Yang mengerjakan itu siapa? Saya contohkan aktubu. Aktubu ad-dirasata. Ini berarti saya menulis pelajaran. Saya menulis pelajaran. Ada saya menulis pelajaran. Kalau naktubu sama. Naktubu ad-dirasata. Kami menulis pelajaran. Kami menulis pelajaran. Karena ini hamzah maka saya, kalau ini na kami. A aktubu ini perwakilan dari ana. Ana saya. A aktubu. Kalau nun perwakilan dari nahnu. Nahnu itu berarti kami. Naktubu kami menulis pelajaran. Kalau yaktubu itu perwakilan dari dhamir huwa. Yaktubu dia menulis, dia laki-laki. Yaktubu ini nanti bisa dikasih fa'ilnya. Yaktubu Zaidun ad-dirasata. Awas, awas. Kalau yang aktubu naktubu ini tidak ada zaidunnya, tidak ada subjeknya. Karena apa? Karena mutakalim atau orang yang berkata itu adalah subjeknya tersendiri. Dia sendiri yang menjadi subjek, dia sendiri yang menulis. Saya menulis, tidak perlu dituliskan di sini. Aktubu ana ad-dirasah, salah. Kalau kalian nulisnya aktubu ana ad-dirasata, ini salah.
Kenapa? Karena ana di sini sudah diwakilkan dengan hamzah. Naktubu ini juga kalian nulis naktubu, nahnu, ad-dirasata. Ini juga tidak pas. Dalam kaidah Arab tidak pas karena sudah ada terwakili di sini. Naktubu ad-dirasata. Kami menulis pelajaran. Kalau yaktubu ini bisa dimunculkan, bisa tidak. Tinggal kalau di awal kalimat biasanya dimunculkan yaktubu Zaidun ad-dirasata. Zaid menulis pelajaran. Zaid menulis pelajaran. Kalau sudah ada di depan, ada kata-kata Zaid masuk ke dalam kelas. Dakhala Zaidun al-fasla. Tsumma yaktubu ad-dirasata. Di sini sudah ada kata-kata Zaidun. Zaid masuk kelas lalu menulis pelajaran. Di sini tidak usah disebutkan yaktubu Zaidun lagi. Kenapa? Karena ini sudah ada disebutkan di sini. Dan sudah disebutkan di situ, jadi tidak usah diulangi lagi menyebutkan Zaidunnya lagi. Sudah paham orang. Dakhala Zaidun al-fasla tsumma yaktubu ad-dirasata. Zaid masuk kelas lalu menulis pelajaran. Tidak mungkin kok Umar yang menulis karena depan ini sudah dijelaskan kalau yang masuk kelas itu Zaid, terus lanjut menulis pelajaran. Ya kalau di awal kalimat ini seperti ini. Yaktubu Zaidun ad-dirasata. Zaid menulis pelajaran. Cuma apa lalu bagaimana ini kalau di awal kalimat bisa ditampakkan Zaidun. Kalau taktubu kamu menulis, bisa kamu menulis ad-dirasata. Taktubu ad-dirasata, kamu menulis pelajaran. Ada lagi taktubu Zainab ad-dirasata. Zainab ini taktubu Zainab ad-dirasata. Zainab menulis pelajaran. Dan bisa Zainab pakainya ini yaktubu Zainab, tidak pas. Karena apa? Yang diperuntukkan untuk muannas itu pakainya tak. Kalau mudzakkar pakainya ya. Laki-laki pakainya ya, perempuan pakainya tak. Seperti itu. Itu untuk fi'il mudhari'. Nah, kalau di sini ditambahkan di awal dengan huruf mudhari'ah ini tadi. Terus yang B ditambahkan huruf nun dan alif di belakang fi'il untuk dua pelaku. Ini masuk ke ranah tasrif umumnya. Jadi asalnya itu yaktubu, lafadznya itu yaktubu. Kalian sudah paham kalau yaktubu itu pasti fi'il mudhari'. Satu, yaktubu itu pasti satu yang menulis. Yaktubu Zaidun. Kalau pengen dua orang, itu berarti kan satu. Yaktubu Zaidun. Berarti yang menulis satu orang. Kalau pengen dua orang berarti harus ditambah alif dan nun. Yaktubani. Atau kalau ini udah bisa, bisanya ini sama ini. Karena tidak mungkin aktubani, saya menulis berdua, saya berdua menulis, tidak bisa. Yaktubani Zaid sama Umar. Zaidun wa Amrun bisa. Atau kalau pengen lebih dari dua, ini dua orang. Kalau 3 orang atau lebih, 3, 4, 5, 6, 10,
100. Ini pakainya wawu, tambahannya wawu dan nun. Kalau ini tambahannya alif dan nun, kalau ini tambahannya wawu dan nun. Yaktubu, nah yaktubu, nah tambahannya wawu dan nun. Ini artinya apa? Orang banyak, mereka menulis. Yaktubuna Zaitun wa usrotihi. Keluarganya kan banyak, tidak cuma satu. Jadi ini menunjukkan 3 ke atas. Atau kalau kembali marjiknya, berarti yang ditunjukkan adalah orang banyak, bukan 1 orang atau 2 orang. Jadi kalau di pesantren, nanti kalian kalau ada yang ke pesantren, itu akan ada tasrif namanya tasrif al-lughawi. Ya, tasrif al-lughawi. Ada tasrif al-istilahi. Ini maksudnya ke tasrif lughawi. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, taktubuna tubu. Itu nanti seperti itu. Kita teruskan biar untuk pengenalan. Nah ini yak tubuh yak tubani yak tubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubuna tubu. Ini semuanya di depannya itu tidak lepas diawali dengan huruf 4 tadi, alif, ya, nun dan ta. Anita, Anita, ya, ta, ya, ta, hamzah, nun. Anita, semua ini ada. Ini fi'il mudhari'. Di sini akan ditasrif sedikit pengulangan bahasa kalimat yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna taktubuna tubu. Ini artinya dan peruntukannya juga berbeda-beda. Yaktubu untuk dhamir huwa, dia, langsung saya artikan saja, dia menulis, dia laki-laki menulis. Zaid sedang menulis, Zaid dan Umar menulis, 2 orang. Yaktubuna, mereka laki-laki pada menulis. Taktubu, kamu laki-laki menulis. Taktubani, kalian berdua menulis apa? Taktubani, mada taktubani, apa yang kalian tulis berdua? Apa yang kalian berdua tulis? Yaktubna, ini untuk laki-laki yang banyak. Mada antum, ma antum taktubun yaktubna.
yaktubna perempuan ya, maaf, ini untuk perempuan. Taktubu, kamu perempuan menulis ya, taktubu. Taktubani, kamu perempuan, dua perempuan menulis. Dan yaktubna jamaknya. Jadi kalian semua menulis apa? Ini kalau perempuan, yaktubna, mada yaktubna, apa yang kalian tulis? Mada taktubani, apa yang kalian berdua tulis? Mada taktubu, apa yang kamu tulis wahai Fatimah? Untuk perempuan begitu. Kalau ini untuk laki-laki, taktubani taktubna, untuk domir mukhatab itu berarti ada orangnya. Mada taktubu, apa yang kamu tulis? Hei Umar, hei Zaid, hei Joko. Taktubani, apa? Mada taktubani ya Zaid wa Umar, apa yang kalian berdua tulis? Hei Zaid dan Umar. Taktubuna, apa yang kalian semua tulis? Apa yang kalian tulis? Anak-anak. Nah, ini berarti pakainya ini. Mada taktubuna, ini pakai taktubunya, pakai domir jamak. Kalau ini taktubina, taktubani, taktubna, ini untuk perempuan. Apa yang kamu tulis perempuan mukhatab? Kalau ini kan domir ghaib. Apa yang kamu tulis? Apa yang kalian berdua tulis? Apa yang kalian tulis? Banyak. Kalau ini aktubuna, saya menulis, kami menulis. Ini untuk fi'il mudhari' jelas, fi'il mudhari'. Lalu untuk fi'il amar tinggal dihapus saja ini. Uktub, hanya ini aja. Uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Cuman hamzahnya ini adalah hamzah wasol. Artinya kalau pengharokatannya ini mengikut pada kalimat huruf yang ketiga. Di huruf yang ketiga dibaca apa, dia akan ikut harokatnya di sini. Kalau kata bayak itu berarti uktub. Kalau apa lagi ya, kalimat yang lain, jelas saya jelisu, ya jelisu, maka ijlis pada harokat yang kedua ini, ijlis ikut pada harokat yang ketiga. Di harokat kasroh berarti ini juga kasroh, seperti itu. Ya, lalu kalian buka halaman 93, Thalibun mundhabitun. Thalibun mundhabitun. Ya, kalian artikan, siap, tulis. Thalibun mundhabitun, murid yang disiplin. Murid yang disiplin. Luqmanu thalibun mundhabitun. Luqman adalah pelajar atau murid yang disiplin. Yastayqidu minan naumi 'inda adzani subhi kulla yaumin. Dia bangun tidur ketika adzan subuh setiap hari. Dia bangun tidur ketika adzan subuh setiap hari. Jadi setiap hari Luqman bangunnya subuh. Yadhabu li sholati subhi jama'atan ma'abihi. Luqman pergi sholat subuh berjamaah bersama ayahnya. Luqman pergi sholat subuh berjamaah bersama ayahnya. Buka halaman 93, jangan lupa. Terus di buku bahasa Arab, tulis bahasa Arabnya. Ba'da sholati subhi yaqra'ul Qur'ana tsumma yu'iddu kutubahu lidhihabi ila madrasati. Setelah sholat subuh, Luqman membaca Al-Quran,
lalu mengulang pelajarannya untuk persiapan pergi ke sekolah. Setelah sholat subuh, Luqman membaca Al-Quran, lalu mengulang pelajarannya untuk persiapan pergi ke sekolah. Yastahimu Luqmanu fisati tamaman, thumma yalbasu ziyal madrasati wa yatanawalul futur. Lalu Luqman mandi pada pukul 6. Tamaman berarti pas pada pukul 6 tepat. Thumma yalbisu ziyal madrasati wa yatanawalul futur. Lalu Luqman memakai seragam sekolah dan sarapan. Yastahimu Luqmanu fisati tamaman, cuma yalbasu ziyal madrasati wa yatanawalul futur. Luqman mandi pada pukul 6 tepat, lalu memakai seragam sekolah dan sarapan. Yatanawalul futur berarti sarapan pagi. Yadhabu Luqmanu ilal madrasati fi sa'ati sabiati ila rubu'i bidarajah. Luqman pergi ke sekolah pada pukul 7 kurang seperempat dengan naik sepeda. Luqman pergi ke sekolah pada pukul 7 kurang seperempat dengan naik sepeda. Fi sa'ati sabiati ila asyru daqaiqa yasyum ilal madrasati. Dan pada pukul 7 kurang 10 Luqman sampai di sekolah. Pada pukul 7 kurang 10 Luqman sampai di sekolah. Rumahnya dekat dengan sekolah. Kalau sekolah yang di Muhajirin berarti dia rumahnya di Padi Raya atau di Padi Utara sini atau di Blok E atau di Blok F dekat. Hanya 5 menit sudah sampai sekolah karena berangkatnya jam 7 kurang seperempat, sampai sekolah jam 7 kurang 10. Itu kalian artikan dan lalu kalian foto pekerjaannya, terus dikirimkan ke WhatsApp pribadi bahasa. Terima kasih. Demikian pembelajaran bahasa Arab pada pekan ini. Kurang lebihnya bahasa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga stamina, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dan jangan lupa selalu sholat lima waktu. Kita